Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ashabi wa tabi'ah wa mawala la nabiyya ba'da. Teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu dalam kesempatan yang berbahagia. Mari kita kupas lanjutan pembahasan kitab Fafiru Ilallah karangan Syekh Imam Mundir Nadir. Fafiru Ilallah artinya kembali kepada Allah. Kita bahas masalah lanjutan kemarin 10 tanda besar hari kiamat. 10 tanda besar, yaitu diantaranya adalah keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Ya'juj Ma'juj, kemudian keluarnya Zabatul Ardi, terjadinya 3 gerhana di tanah Masyrik, terbitnya matahari, kemudian di tanah Arab, kemudian di tanah Maghrib terbenamnya matahari, kemudian munculnya, maksudnya menyebarnya, meluasnya hawa dingin yang sejuk atau wangi, yang mana hawa dingin itu atau yang namanya bedinding. Hawa dingin itu adalah puncak, maksudnya batas dari umur umat Islam di dunia, yaitu angin dingin ini harum, sejuk, kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi, kemudian dihirup oleh orang-orang yang beriman atau orang Islam, kemudian orang Islam, semuanya orang Islam yang beriman diwafatkan, dan inilah yang dinamakan umur umat Islam. Sampai di sini masih ada tanda-tanda akhir zaman, terjadinya hari kiamat, tapi belum hari hanya. Kemudian ada yaitu api, yang keluarnya api dari Yaman, kalau tidak salah insya Allah dari telaga Barhut, yaitu api ini menyebar ke seluruh bumi, mengumpulkan seluruh umat manusia, yaitu kalau pagi itu berjalan sampai matahari terbenam, kemudian setelah malamnya itu adalah api itu berhenti, kemudian besoknya lagi dilanjutkan lagi menggiring lagi. Misinya adalah menggiring umat manusia, dikumpulkan dalam satu titik itu. Kemudian setelah itu adalah saat-saatnya terjadinya hari kiamat atau penghancuran alam. Kembali kita bahas satu persatu. Kita awali dari lebih mendetail, itu keluarnya Dajjal, yaitu bahwa ketika terjadinya perang besar antara Yahudi dan umat Islam, yang akhirnya nanti dimenangkan oleh orang Islam, maksudnya orang Islam mengalami kemenangan besar, yaitu dengan kembalinya atau dibebaskannya Al-Quds atau Palestina. Kemudian setelah terjadinya perang besar itu ada suatu kejadian yang sangat ditunggu dan dinantikan umat Islam, yaitu keluarnya Imam Al-Mahdi, yaitu dari garis keturunan Rasulullah SAW. Kemudian di situ setelah Yahudi dalam keadaan kalah, tak berdaya, maka keluarlah Dajjal. Perlu diketahui kawan-kawan semua, itu sebelum keluarnya Dajjal itu
bumi akan mengalami kemarau panjang, yaitu kekeringan. Yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu kemarau itu yang sudah kemarin. Kemudian tempat keluarnya Dajjal itu adalah di Khurasan atau Isfahan. Daerah Isfahan yaitu sebuah kota di tanah Persia, atau sekarang lebih tepat dikenal dengan negara Iran. Seperti yang dijelaskan sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardi bil masyriqi yuqalu laha Khurasanin yatba'uhul aqwamun ka'anna wujuhuhumul majan al-mudriqati wujuhahumul majanu al-mudriqat, yaitu yang artinya kurang begini, yaitu Dajjal keluar dari bumi di sebelah timurnya Masyrik, dan di sebelah timur, maksud bumi sebelah timur, yang bernama Khurasan. Yang mengikutinya adalah kaum-kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Nah, ini sebuah catatan kawan-kawan, yaitu bahwa pada waktu Dajjal itu terlepas dari belenggu, atau gini. Jadi Dajjal itu termasuk hamba Allah, makhluk Allah yang umurnya ditangguhkan. Jadi Dajjal umur ditangguhkan itu dari semenjak dari zaman Nabi Musa. Itu selalu kadang-kadang reinkarnasi, kemudian menjelma ini tadi, sampai kemudian diberlenggu, dirantai di sebuah tempat. Wa alam bisawab, yaitu sebenarnya ada yang mengatakan Dajjal itu dibelenggu di Florida, yaitu di segitiga Bermuda, di dasar segitiga Bermuda, suatu tempat di segitiga Bermuda. Makanya ada sebuah nama yang bernama Florida. Flor berasal dari kata flor dan ida. Flor itu artinya dukun, ida itu adalah masa yang ditunggu. Jadi bisa dimanai Florida itu adalah dukun yang ditunggu atau Tuhan masa depan. Itu ada sebagian pendapat munculnya Dajjal di sana. Kemudian ini hadis juga mengatakan bahwa Dajjal itu keluarnya dari Isfahan, dari Khurasan. Udah, kita lanjutkan. Kemudian dari saat-saat keluaran Dajjal perlu diketahui bahwa Dajjal itu ketika terlepas dari belenggu itu tingginya sekitar 10 diro. Tingginya itu sekitar 10 diro. 10 diro. Kemudian tingkah lakunya Dajjal itu awal-awal tuh seperti orang yang alim dan orang yang soleh. Kemudian mengajak kepada kebajikan. Setelah itu dengan istidratnya atau kemampuan yang luar biasa yang dimilikinya, ya lain seperti karomah lah. Kalau karomah itu untuk orang waliullah, kalau istidrat itu adalah kejadian luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah, yaitu dengan istilahnya lama-kelamaan Dajjal ini setelah mengaku sebagai orang alim, banyak pengikut, kemudian setelah perjalanan Dajjal ini melakukan perjalanan sampai di Khollah. Khollah itu sebuah daerah antara Irak dan Syam. Jadi antara Irak dan Palestina, antara Irak dan Suriah lah, atau antara Irak dan Suriah gitu. Kalau sekarang itu antara Irak dan Suriah.
Jadi negara Sam itu adalah negara termasuk, kalau kumpulan negara-negara Sam itu adalah negara Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, itu adalah negara-negara Sam. Nah, ini seantara Irak dan Sam, ia kemudian mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Mengklaim sebagai Tuhan. Kemudian setelah dia mengaku sebagai Tuhan, ini mulai orang-orang Islam menjauhi, menyingkir, dan mulai mendustakan Dajjal. Sebab orang-orang Islam yang beriman mengerti bahwa Tuhan itu bukan jin atau makhluk. Bukan jin atau makhluk. Dan hadir di dunia bukan, karena sedangkan Dajjal itu adalah selain makhluk, matanya buta sebelah, dan keadaannya tuh berantakan, yaitu matanya buta sebelah karena berantakan. Kemudian di dahinya ini ada, di keningnya ini ada tulisan 3 huruf, yaitu kaf fa ro, terpisah, hurufnya terpisah, yaitu kaf fa ro, yang artinya kafir. Jadi sebagai identitas yang mudah dikenali gitu. Kemudian setelah Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan, yang tadinya tingginya itu sekitar 10 dhiro kawan. Dajjal itu kemudian tubuhnya itu otomatis setelah mengaku sebagai Tuhan itu makin lama makin membesar dan tinggi. Jadi sampai tulisan yang di atas, yang di dahinya itu bisa dilihat dari jarak yang dekat maupun jauh. Kemudian Dajjal ini maksudnya dijelaskan seakan-akan Dajjal ini membawa surga dan neraka, yaitu mikul surga dan neraka. Yang mana ini hanya simbiolis atau sebagai simbiolis, yaitu ketika yang dipikul itu adalah misalnya Dajjal, dipikul Dajjal itu yang berwujud surga, itu hakikatnya adalah nerakanya Allah. Sedangkan yang dipikul nerakanya Dajjal, atau hakikatnya sejatinya adalah surganya Allah. Kemudian Dajjal itu dengan kemampuan ilmunya yang diamanatkan ilmu yang luar biasa oleh Allah yang namanya istidrat itu. Bahkan Dajjal itu mampu mensuburkan suatu negara. Mampu ketika berkata, "Hei langit, turunkan hujan," maka seketika hujan. "Hei bumi, keluarkan harta, maksudnya simpananmu, keluarkan tanaman, makanan dari perutmu." Nah, maka seketika keluar makanan. Inilah yang namanya istidrat. Nah, sesuai dengan namanya Dajjal, palsu, maka hakikatnya yaitu makanan atau kesuburan tanah yang diciptakan Dajjal itu fata morgana, yaitu palsu. Berarti itu adalah alat untuk merusak akidah orang-orang Islam. Itu makanya di sini dikatakan fitnah terbesar dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Jadi itu nanti setelah Dajjal lewat, maka kembalilah bumi pada aslinya, yaitu ketika tandus gersang kembali gersang. Kemudian ketika menghidupkan orang mati, maka sejatinya adalah bukan
bukan orang itu hidup kembali, tapi adalah setan yang menyamar menjadi orang-orang yang telah meninggal itu kemampuan daripada Dajjal. Nah, kemudian dikisahkan jumlah bujukan Dajjal itu, yaitu pengikutnya dari negeri Isfahan tidak kurang dari 70.000. Kemudian yastaba'ud dajjalu min yahudi Isbahan sab'una alfa alaihimul toyalisa. Yang akan mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi Isfahan yang jumlah mereka sebanyak 70.000 orang. Nah, itu jumlah pengikut Dajjal. Pada zaman Dajjal nanti setiap negara atau desa yang dilewati Dajjal para penduduknya menjadi geger dan lari-lari ke gunung, sehingga ada yang sampai mengikat orang tua atau anaknya karena khawatir mereka keluar dari rumah dan mengikuti Dajjal. La yang fironnan nasa minat Dajjal fil jibal. Sesungguhnya manusia lari dari Dajjal ke gunung-gunung. Nanti pembahasan tempat-tempat yang dimasuki Dajjal, yang tidak dimasuki Dajjal, kita kupas di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi